Publik kembali digemparkan dengan kabar tentang rumah tangga penyanyi Nindi Ayunda dan Askara Parasadi Harsono yang diguncang badai perceraian. Pasca Askara ditangkap pihak Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 7 Januari 2021 lalu, sang istri Nindi Ayunda telah melayangkan gugatan cerai. Hal tersebut terungkap dari bukti data gugatan cerai yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nindi Ayunda kabarnya telah mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 Januari 2021, tepatnya 5 hari setelah sang suami ditangkap polisi. Dan gugatan cerai Nindi terhadap Askara pun telah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan sidang perdana perceraian Nindi dan Askara dengan agenda mediasi kabarnya akan digelar pada hari Rabu 27 Januari mendatang. Lantas, inilah penjelasan pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai isi gugatan perceraian Nindi dan Askara. Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima pendaftaran yaitu atas nama Anindya Yandires Ayunda pada tanggal 12 Januari 2021, tepatnya secara ikot dengan nomor perkara 230 PDTG 2021 PAJS. Jadi Anindya Yandires Ayunda sebagai penggugat melawan Askara Parasadi Harsono mengajukan gugatan secara ikot tertanggal 12 Januari 2021. Dalam hal ini Anindya Yandires Ayunda itu diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Herman Y. Simarmata dan partner yang beralamat di Jalan Kalisari 2 nomor 27 RT 6 RW 2 Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Bo Jakarta Timur. Gugatannya seperti tadi yang diajukan, gugatan dari Anindya itu dia mengajukan gugatan perceraian, juga mengajukan pemeliharaan anak. Untuk kasus ini hanya yang diajukan adalah perceraian dan gugatan pengasuhan atau hadonah anak. Anak kalau tidak salah kami dapat informasikan yaitu anak 2 orang yang bernama Abirama Danindra Harsono dan Akifa Dinara Parasadi Harsono. Untuk perkara tersebut diagendakan persidangannya yaitu tanggal 27 Januari 2021, tepatnya di hari Rabu ya. Nindi Ayunda dan Askara Parasadi Harsono menikah pada 11 November 2011 lalu. Selama 9 tahun menikah, rumah tangga Nindi dan Askara pun terlihat harmonis dan bahagia, lantaran tak pernah diterpa kabar miring. Namun, siapa sangka, sejak sang suami ditangkap polisi terkait kasus narkoba, Nindi pun akhirnya memilih mengakhiri perjalanan rumah tangganya dengan Askara. Lantas, seperti apa kehidupan rumah tangga Askara dan Nindi di mata tetangga? Mengenai alasan gugatan perceraian belum bisa kami informasikan secara jelas karena ini masih dalam proses. Jadi nanti kalau sudah proses sudah berjalan atau sudah ada putusan baru bisa jelas gitu alasan kenapa Anindya Yandires Ayunda itu mengajukan gugatan perceraian. Ini kan perkara diajukan secara ikot. Jadi kalau misalnya persidangan pertama itu diwajibkan hadir antara penggugat dengan tergugat untuk mengikuti proses mediasi. Kalau misalnya yang bersangkutan itu tidak bisa hadir untuk mediasi, para penggugat atau para pihak itu bisa mewakilkan dengan surat kuasa khusus mengenai untuk mediasi. Jadi kalau misalnya baik pihak penggugat tidak dapat hadir dalam proses mediasi atau tergugat tidak dapat hadir dalam proses mediasi, maka dia dapat mewakilkan dengan
adanya surat kuasa khusus untuk mediasi gitu. Namun sebaiknya atau seyogianya para pihak itu hadir secara sendiri, secara personal ke persidangan pertama tersebut untuk didamaikan dan mengikuti proses mediasi. Permisi. Ada belnya ya? Mamanya tuh tahu nggak sama suaminya juga? Kurang tahu juga. Oh, kurang tahu juga. Maaf ya Mbak ya. Makasih. Sama-sama. Ya kalau dia sih namanya ini nggak pernah bergaul di ini sih, paling kalau keluar ada kayak ini apa Lebaran gitu, Idul Fitri, Idul Adha, itu aja paling keluar. Cuman kalau dia memang nih orangnya suka ini apa, suka santunan anak yatim gitu, kalau ada acara ulang tahun gitu. Terus suka kalau hari Lebaran tuh suka bagi-bagi sembako buat tahapam sama warga yang kurang mampu, itu aja paling dia. Dipanggil ke rumahnya gitu, Maska sama Rindi. Enggak, kalau penggerebekan saya nggak tahu. Setelah itu saya cek security saya tuh, cek coba katanya hari Kamis tuh siang ada mobil 2 di rumahnya, dua mobil tuh. Ditanya katanya mau meliput aja kata gitu. Nggak penangkapan. Setelah itu nggak ada apa-apa lagi tuh. Nah, kalau untuk terkait permasalahan aku rasa bukan sih, karena kalau misalnya itu pasti ada masalah lain gitu. Kalau masalah itu kan ibaratnya apa ya, bisa dimaafkan gitu, tapi pasti mungkin ada sesuatu yang memang cuma Nindi yang ngerasain, cuma Nindi yang apa namanya ya, Nindi pressure-nya sendiri sih, maksudnya kayak dia mungkin ngerasainnya gimana kan kita nggak tahu kan perempuan gitu, jadi pasti ada sesuatu yang cuma bisa dia yang ngerasain, makanya dia mengambil keputusan kayak gitu. Sementara itu, kasus narkoba yang menjerat Askara Parasadi Harsono terus bergulir. Nindi Ayunda yang sebelumnya tidak hadir dalam pemanggilan pertama Selasa 19 Januari 2021, Nindi akhirnya datang ke Polres Metro Jakarta Barat guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Usai menjalani pemeriksaan, Nindi masih belum bersedia buka suara mengenai polemik yang terjadi di dalam rumah tangganya yang menjadi alasannya melayangkan gugatan cerai pada suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa juga tanggapan salah satu sahabat Nindi terkait polemik dalam rumah tangga Nindi dan Askara yang tidak banyak diketahui oleh publik? Mbak Nindi gimana Mbak Nindi? Udah ketemu sama suami belum? Tolong nanti. Ya nanti. Bikin. Gimana Mbak? Pemeriksaan di dalam gimana Mbak? Doanya aja ya Mbak. Berapa pertanyaan Mbak tadi Mbak? Banyak. Bentar dulu Mbak. Awas. Mbak Nindi, dikit aja Mbak. Ayo ya nanti bikin. Bicara nanti ya. Saya minta doanya. Dikit aja Mbak. Minta doanya buat Mas Aska, buat keluarga saya. Nanti saya akan bicara. Enggak sekarang ya. Mbak Nindi masih kaget nggak sih dengan kondisi Masih banget. Ayo jalan Cak. Wait, Pak, bentar Pak. Nindi sih cuman, maksudnya namanya rumah tangga biasanya cuma cerita kayak berantem yang kayak gitu-gitu doang, tapi nggak cerita yang kayak secara gamblangnya gimana. Makanya, tapi kan menurut aku juga namanya rumah tangga pasti ada permasalahan kan, cuma yang ngejalanin kan dia, jadi yang ngerasain juga dia. Jadi emang aku nggak tahu juga mungkin penyebabnya apa banget, maksudnya apa yang mengakibatkan sampai harus bercerai itu aku belum tahu sih. Kalau spesifiknya sih nggak pernah sih, cuman kalau misalnya sesekali dia bilang dia lagi berantem apa pasti ada sih kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang spesifik sampai gue berantem banget nih, gue harus cerai gini, iya menyayangkan dong, pasti dong. Sebagai sahabat kan, apalagi aku kenal dua-duanya dengan baik kan, maksudnya dari zaman kuliah, dari zaman mereka belum pacaran, sampai menikah, aku tahu perjalanan cintanya gitu, sangat menyayangkan gitu. Cuman, nah itu lagi, balik lagi nih, sebagai sahabat aku juga bingung karena dua-duanya sahabat aku, jadi aku cuma bisa kasih support doang, kasih doa, apapun keputusannya yang penting terbaik. Kalaupun emang harus pisah ya pisah baik-baik, karena kenalnya juga baik-baik. Terus kasihan anak-anak juga kan, anaknya lucu-lucu kayak gitu sih. Jadi aku ya cuma bisa doa dan support aja sih. Makanya semoga dikasih jalan yang terbaik lah. Aku belum tahu kebenarannya kayak gimana ya. Terus cuman kan aku di sini cuma sahabat dan kerja sama dia. Jadi aku cuma
Makanya nih aku hari ini mau ketemu, maksudnya pengen tahu cerita selengkapnya kayak gimana. Cuman kalau misalnya dia pernah cerita atau apa nggak ada sih. Cuma kan aku nggak tahu, makanya namanya rumah tangga aku kan nggak 24 jam sama dia gitu, jadi nggak ngerti juga. Nindi soalnya orangnya nggak terlalu, maksudnya dia terbuka tapi ada beberapa hal yang mungkin dia nggak mau kasih tahu ke temennya juga gitu. Jadi aku ini masih mau cari tahu dulu sih. Semoga keduanya tetap saling kalaupun pisah harus saling support, bisa baik-baik, tapi kalau misalnya tidak berpisah pun juga semoga rumah tangganya lebih kuat lagi kayak gitu sih.